pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang sejarah petang kesepuhan Cirebon kepada Pangeran Heru alias Pangeran Kuda Putih. Saya persilakan. Ya, terima kasih pada semuanya saudara saya yang hari ini kita bisa kumpul dalam keadaan sehat ya. Ya, ini bukan sebuah keberkahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dimana kita diberikan nikmat sehat, ya, kita diberikan keluangan waktu, dan juga kita bisa bersama-sama dikumpulkan pada hari ini di waktu yang sama. Ya, alhamdulillah. Ya, pastinya juga salawat serta salam kita tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, karena syafaatnya dan juga karomahnya, keberkahannya hingga saat ini iman Islam kita bisa pegang dan kita bisa jaga dan kita lanjutkan syiarnya hingga yaumil akhir insyaallah. Ya, menyikapi permasalahan yang terjadi di keluarga besar kami, mobil khusus di Keraton Kasepuhan, ya mungkin beberapa belakangan ini atau mungkin kemarin ya, beberapa hari kebelakang ini terjadi huru hara lah ya dianggapnya ya. Ya sebenarnya ini menjadi sebuah sebuah fenomenal baru dalam sejarah Cirebon ya. Dan juga mungkin sudah dikisahkan dari leluhur kita dulu. Mereka meninggalkan sebuah semacam wasiat ya, ataupun wangsit lah ya, bahwa kejadian hari ini pasti terjadi ya. Bahasanya bahwa kebo mulih kandang kan gitu. Nanti ketika ada kebo mulih kandang, maka Cirebon menjadi sawiji, jadi menjadi satu ya, bersatulah gitu. Nah, pastinya semua bertanya, ada apa sih sebenarnya Cirebon ya? Kok yang lain adem-adem aja, kenapa di Keraton Kasepuhan menjadi sebuah gejolak ya, ada sebuah gejolak. Nah, ini terlepas dari cerita masa lalu, di mana ada sebuah peristiwa yang disebut adalah sejarah petang, di mana kami para sentana Kesultanan Cirebon ini meyakini bahwa cerita Buhun ini merupakan cerita yang valid, di mana cerita-cerita leluhur kami ini yang memang dari setiap generasi ini ceritakan ya, baik juriah yang ada di Cirebon, yang ada di Kuningan, yang ada di Jawa, di Sumatera, mungkin yang ada di Kalimantan, mungkin seluruh Nusantara lah ya, bahwa sejarah petang ini yang ada di Kasepuhan ini bisa dibilang bukan menjadi sebuah rahasia keluarga lagi ya, ataupun hanya khusus juriah yang mengetahui peristiwa itu. Nah, kebetulan saya ini kan ketua Buhun Pemangku Adat Nusantara ya, Santana Kesultanan Cirebon. Jadi Santana ini artinya adalah turunan. Jadi mungkin kalau di Jawa sana mungkin disebutnya Sentono ya, Sentana atau Sentono. Nah, Santana Kesultanan Cirebon merupakan sebuah kerajaan di mana di masa kejayaannya sangat luar biasa. Jadi kami ini Santana Kesultanan Cirebon disebut turunan dari keluarga besar Kesultanan Cirebon, dari sebuah negara lah ya, sangat berdaulat waktu itu, sebuah kerajaan besar, dan para sosok leluhurnya ini siapa yang tidak kenal kan gitu. Nah, leluhur nenek moyang Kesultanan Cirebon pasti Pajajaran, Prabu Siliwangi punya putra Pangeran Cakrabuana, Nyai Rara Santang dan Prabu Kian Santang. Itu yang tertulis dalam sebuah sejarah. Nah, turunannya ya lahirlah dari Nyai Rara Santang, lahirnya nama saya Syarif Hidayatullah. Saya Syarif Hidayatullah menikahi putrinya dari Pangeran Cakrabuana dan Nyi Mas Pakungwati, kan begitu. Lalu ada beberapa istrinya lagi dari wilayah Majapahit, Nyai Tepasari, turunlah Pangeran Pasarayan dan jalurnya ke saya, kan gitu. Lalu ada lagi beberapa istri dari Kanjeng Sinun Gunung Jati ini. Nah, ini bisa dibilang bahwa ini yang menjadi ramainya Nusantara oleh leluhur-leluhur kita ini, bisa terhubungnya kita semua se-Nusantara karena apa? Karena ya sosok dari sosok beliau inilah semuanya ini kita terconnecting seluruh Nusantara akhirnya.
Nah, ketika Sentana Kesultanan Cirebon ini merupakan sebuah wadah resmi Zuriyah, ya, turunan asli dari keluarga besar Kesultanan Cirebon, di mana saat kita bertemu ini semua mempunyai sebuah cerita buhun yang sama gitu loh, mengenai sejarah Cirebon, khususnya sejarah petang ini yang ada di Keraton Kasepuhan. Dan saudara kita yang di Jawa Timur cerita pun sama. Itu di Keraton Kasepuhan itu, kata orang tua saya, ceritanya bahwa Juriyahnya Kanjeng Sinuhun itu Sultan Sepuh V dibunuh gitu. Dari mana cerita? Dari orang tua saya. Ini cerita-cerita yang memang bersambung. Nah, ini sama dengan cerita saya di Desa Nusa Herang di Kuningan gitu. Nah, dulu saya menganggapnya bahwa ini menjadi sebuah cerita bunga tidur aja. Biasa kalau kita mau tidur diceritain dongeng sejarah sama orang tua, ya gitu loh. Tapi ternyata ketika kita bertemu semua dalam satu wadah, loh ini kok bisa sama, padahal kita sebelumnya tidak terkoneksi satu dengan yang lain, ya. Kita nggak ada cerita-cerita tentang ini ataupun bahasanya mendoktrinasi tentang sejarah gitu, ya. Tiba-tiba begitu kita kumpul kok sama. Lalu di masing-masing daerah ini mereka mempunyai juga kitab-kitab pusaka, di mana itu kitab-kitab yang Cirebon. Kenapa kok ada di Jawa Timur? Kenapa kok ada di Banten? Kenapa kok ada di Sumatera? Gitu, kok ada di wilayah lain gitu. Ini kenapa? Ada peristiwa apa kan? Ternyata ketika kita menanyakan kepada saudara kita yang ada di Cirebon, kepada waktu itu kita Mama Sultan Hempi almarhum, ya, dan juga beberapa filolog sejarah Kang Mas Opan almarhum, dan juga beberapa saudara kita, ternyata cerita ini benar adanya gitu, sejarah petang ini, bahwa yang diceritakan bahwa Sultan Matangaji yang kelima ini dibunuh oleh Ki Muda, ya. Ada yang bilang versinya inilah adik iparnya dari Sultan Sepuh IV, ada yang bilang ini adiknya dari Matangaji gitu, ya. Tapi pada dasar benang merahnya bahwa beliau tetap dibunuh gitu. Ya. Ada versi dari pihak yang memang saat ini mengaku bahwa Ki Muda ini adalah Juriyah Kanjeng Sinuhun. Ini kami sangat menentang sekali. Karena kenapa? Karena logikanya ginilah. Ada satu babon dari pihak yang sama juga mengklaim dirinya sultan ini, bahwa Ki Muda ini adalah adiknya dari Matangaji. Jadi menggantikan, kalau kita lihat babon keratonnya dia ini seorang Hajo Jali lah gitu, ya. Kalau kita lihat tuh, kita runtui babon keratonnya ini, itu Sultan Sepuh VI Ki Muda yang membunuh Matangaji ini dibilang adalah adiknya dari Matangaji yang dibunuh. Nah, kenapa dibunuh gitu kan? Nah, ini aneh. Sejarah dibelokkan bahwa Matangaji dibunuh karena gila. Dibunuh karena gila. Nah, ini kalimatnya nih, dibunuh karena gila. Logikanya, kalau seandainya memang dia adik kandung, seandainya nih, ternyata sih bukan adik kandung. Kalau adik kita punya saudara gila, apakah mesti dibunuh? Ya, nggak mungkin dong. Benar nggak? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok ini dalam posisi jabatannya 6 Ki Muda atau Hasanuddin menggantikan Matangaji? Di situ ditulis karena 6 ini adalah adiknya Matangaji. Tapi Pangeran Suryanegara ini melakukan perlawanan waktu itu kepada Belanda. Iya kan? Karena apa? Karena kakaknya dibunuh. Kalau Pangeran Suryanegara benar adiknya. Jadi sejarah petengnya ini di Keraton Kasepuhan ada peristiwa kudeta atau pembunuhan di mana seorang abdi dalam, ya, yang cerita dari telaga cuman hanya ngebersihin kuda, berkhianat, berkongsi dengan waktu itu penjajah. Karena Sultan Matangaji ini adalah salah satu sultan yang memang mengikuti penerusnya, leluhurnya ini, yang memang menolak kolonial. Bahkan menyatakan secara terang jelas bahwa beliau melakukan perlawanan lah. Belanda ini tidak bisa menaklukkan ataupun menguasai Cirebon waktu itu, karena sultan-sultannya mempunyai prinsip yang sangat kuat sekali. Nah, bisa masuklah melalui Ki Muda inilah. Dia lihat mana orang yang paling terdekat dari sultan. Diiming-imingilah sebuah jabatan, posisi menjadi seorang sultan, kan gitu. Pastinya Ki Muda ini dalam melakukan kudeta, melakukan pembunuhan ini oleh tangannya sendiri, itu dia membunuh itu. Tidak mungkin kalau cuma hanya didukung oleh Belanda. Kalau
tidak ada yang membantu dari sisi dalam keraton. Dalam arti sesama abdi dalam. Ya. Saya meyakini itu. Karena apa? Karena nggak mungkin dia berani sendiri membunuh seorang sultan, ya kan? Gitu. Kalau tidak ada kekuatan dari dalam, dia sudah mengajak yang lainnya untuk aksi itu ya, untuk kongsi itu. Ya. Nah, ini karena didukung oleh Belanda waktu itu memang menjajah. Posisinya saat itu Cirebon tidak bisa dikuasai oleh kolonial. Nah, semenjak Ki Muda membunuh Matangaji, ini Belanda sudah mulai masuk. Bahkan ada cerita di mana Matangaji sedang sholat bersama para wargi dan juga para abdi dalamnya ini yang setia kepada beliau, itu oleh kolonel diberondong di Masjid Cipta Rasa itu. Semuanya mati, lalu beliaulah yang hanya selamat dengan baju compang-camping waktu itu. Nah, begitu hebatnya kan, kesaktiannya beliau ini. Jadi kalau dibilang gila nggak mungkin, karena beliau itu adalah salah satu, bisa dibilang sudah diangkat nama guru dalam sisi keilmuan torekohnya. Beliau diberikan gelar Matangaji ini karena beliau berguru kepada uaknya, yaitu Pangeran Aryanatareja, yang jalurnya ke saya. Pangeran Aryanatareja ini bin Tajul Arifin Muhammad Jainuddin, itu Sultan Sepuh III. Ini uaknya lah, ya kan? Ini anak pertama dari Sultan Sepuh III. Nah, Matangaji ini diberi gelar Matangaji karena beliau sudah lulus pada sisi keilmuan, karena matang dalam mengaji disebutlah Matangaji. Pangeran Safiuddin Matangaji, kan gitu. Dia sudah matang dalam mengaji. Jadi nggak mungkin lah gila gitu loh, ya kan? Nggak mungkin dia gila. Lalu dia ini sudah diangkat sultan. Kalau dia gila nggak mungkin dong dia diangkat sultan, logikanya kan gitu. Jadi ini banyak versinya, mereka mengklaim bahwa ini adalah dibunuh karena gila. Ya logikanya kalaupun benar mereka kandung, mereka saudara, mana mungkin saudara kandung gila terus dibunuh. Yang ada kita ngobatin gitu kan. Ngobatin bagaimana. Jadi ini udah mereka ini udah keselip lidahnya menurut saya ya. Dalam sisi sejarah mereka udah keselip lidahnya nih. Tapi saya meyakini kalau kita punya prinsip benar katakan benar, salah katakan salah, jangan ada pembenaran di atas kesalahan. Ini menjadi prinsip kita Zuriyah Kanjeng Sinun ini dalam menegakkan sebuah keadilan. Di Keraton Kasepuhan terlalu banyak pembenaran di atas kesalahan. Ini yang terjadi dari zaman dahulunya, dari peristiwa pembunuhan itu. Yang bukan turunan diangkat menjadi turunan. Ya, yang abdi dalam itu saat itu yang membantu Ki Muda berubah jadi Raden semuanya. Seolah-olah Zuriyah. Ya, jadi Ki Muda ini tidak mungkin dia melakukan aksinya kalau tidak dibantu oleh orang-orang yang mendukungnya, yang sudah diajak kongsi lah. Makanya di sini banyak sekali yang memang sejarah sudah dibelokkan. Dari yang mereka ini bukan siapa-siapa, bukan turunan, diangkat jadi Raden, dibikinkan babon keratonnya. Lalu pertanyaan juriahnya kemana? Ya saat itu dengan kondisi kudeta begitu, semuanya diusir dari keraton. Keluar, larilah semuanya. Ada yang ke Nusa Herang. Kalau lurus saya Pangeran Aryanatareja lari ke Nusa Herang. Kenapa larinya ke Kuningan? Karena di Kuningan itu adalah yang paling tua. Sebelum Pangeran Cakrabuana mendirikan Kesultanan Cirebon, beliau dari Galuh itu menetap di desa Nusa Herang di Kuningan, kan gitu. Membuat perkampungan lah, ngababak lah kalau istilahnya ya. Di sana itu. Makanya kalau saya dari jalur bapak ini, dari Pangeran Cakrabuana itu, dari jalur babat saya babat Sukapura, makanya ya. Jadi bisa dibilang jalur yang paling sepuh gitu dibandingkan kalau dari ibu saya Sarif Hidayatullah gitu. Nah makanya Kuningan Nusa Herang jalur Pangeran Cakrabuana lebih tua dibandingkan yang ada di Cirebon, seperti itu. Nah inilah yang terjadi ketika katakan semuanya diusir. Kita mustahil lah ya, setelah mereka kudeta itu nggak ada satupun turunan yang ada di keraton waktu itu. Kalaupun ada, paling yang berkhianat. Kalaupun ada yang berkhianat, kan gitu. Nah, Matangaji ini dibunuh ini, kok kenapa keraton yang lain diam? Ya kan itu saat itu kolonial itu berkuasa. Di saat jasadnya Matangaji itu dibunuh ya di Masjid Cipta Rasa itu, dia dijebak waktu itu, lalu dibawa ke pintu ukir dan dieksekusi di sana. Nah, jenazahnya ini dibuang di daerah yang sekarang dikenal dengan Desa Matangaji.
daerah Sumber ya. Gitu. Jadi nah, jasad beliau ini kalau cerita Buhun orang tua saya bahwa ketika Kakang Matang Ngaji ini dibuanglah di satu desa, mungkin di pematang sawah atau lapangan mungkin. Nah, waktu itu beliau masih menggunakan baju sultan lengkap karena dieksekusi waktu itu. Nah, ditemukan oleh warga. Nah, warga ini karena melihat sosok jasad ini adalah masih menggunakan pakaian-pakaian raja, bukan masyarakat, akhirnya mereka laporan lah gitu loh ke keraton. Tapi bukan keraton Kasepuhan untungnya, lapornya ke Kanoman. Nah, Kanoman ini merasa bahwa ini saudara saya. Dia lihat jenazah, ternyata oh ini sultan. Ya saat itu tidak bisa melakukan apa-apa karena kolonial berkuasa waktu itu. Akhirnya memprosesi menyempurnakan Sultan Matangaji ini ya dari Sultan Kanoman, prosesi semuanya, menguburkan segala macam seperti itu. Nah, lalu turunan-turunan yang asli mana ya pasti udah nggak di keraton. Kalaupun ada pengkhianat disebutnya. Tapi saya yakin dalam arti bahwa turunan nggak mungkin karena waktu itu komandonya Sultan Matangaji di saat melawan kolonial ya, lari semuanya itu. Jadi kalau tanya lagi, ada yang rada-rada nyeleneh nanya, ada nggak sih kitab tuanya, ya kan gitu, tentang sejarah petang ini? Logikanya, kita mau dibunuh dari abad 18 terjadinya peristiwa itu sampai kolonial pergi dari bumi Nusantara yang saat itu sudah berubah jadi republik kan 1942, bayangin dari abad 18 ke abad 19. Itu Belanda baru pergi tuh 1942 tuh. Ya kan, baru mulai munculnya republik kan gitu. Berarti dengan kolonial waktu itu berkuasa itu belum ada republik kan waktu itu. Kan itu belum ada republik. Jadi itulah tersembunyi. Jadi bahkan di kampung saya sendiri di Kuningan ini, Nusa Herang ini, kakek itu menitip pesan bahwa kita udah tutup gelar kita. Yang penting kita sudah tahu kita jalur dari sini. Kita pangeran, kita masih Pinangeran, udah jangan dibuka gitu. Saking mungkin apa ya namanya? Sudah saking takutnya padahal udah republik, udah merdeka gitu, tapi itu masih sempat terpesankan kepada saya gitu waktu itu. Cuma karena kita entah kenapa kok penasaran gitu. Karena cerita dari pihak ibu, kebetulan saya Abah sama Umi ini satu kampung di Desa Nusa Herang. Jadi begitu dari pihak Abah ini cerita tentang bahwa kita Pinangeran, kita dari Pangeran Charbon dan Cakrabona. Lalu saya ke pihak ibu di Kanjeng Sinuwun gitu kan. Nah, ini ada sebuah cerita dua jalur yang berbeda tetapi masih satu gitu loh, satu keluarga lah kasarnya begitu. Nah, akhirnya ketika katakan dengar cerita dari orang tua semuanya bahwa dulu terakhir itu Pangeran Martakusuma Aryana Terja ini masih hidup, itu dari keraton itu selalu ngirim undangan, menginformasi kalau ada kegiatan segala macam. Tapi setelah beliau wafat tidak ada lagi. Nah, keinginan saya waktu itu pulang ke rumah lah gitu. Gimana sih keraton leluhur nih gitu ceritanya kan. Pulanglah. Dengan awal niat itu gitu, saya pulang. Ternyata ada sebuah permasalahan besar, dan cerita Buhun ini saya sambungkan. Begitu saya ke Kasepuhan, saya nanya bagan silsilah di sana, saya nanya ke salah satu sepuh yang sekarang juga baru almarhum. Beliau sangat membantu perjuangan saya dan sangat mensupport sekali, yaitu almarhum Mama Mama Nanang. Beliau yang di Megu itu, beliau juga sangat luar biasa. Itu pertama kali sesepuh yang saya temukan, yang saya bertemu gitu ya, waktu saya turun dari Kuningan itu ke keraton itu, beliau yang menyampaikan bahwa ceritain di sini belok semua. Saya tunjukin babon Pangeran Aryana Terja, kata beliau, waduh ini mah yang memang punya rumah gitu, bahasa dia. Nah, akhirnya saya dengan orang tua itu disaksikan oleh orang tua saya, sepupu saya waktu itu berbicara dengan beliau. Diajaklah saya makan di luar, ngobrol di satu tempat makan, dia ceritakan semua. Nah, dari situ saya bilang, di mana saya mesti ketemu saudara saya, dibawalah saya ke Kanoman. Nah, itulah mulai tersambung lagi
saya dengan keluarganya ada di Cirebon, seperti itu. Waktu itu saya di Kanoman ditemukan oleh Pangeran Patih Kodiran, ya, patihnya Kanoman. Nah, dari peristiwa itulah akhirnya bahwa ini menjadi sebuah PR, ya. Peristiwa itu bagaimana? Memilukan nggak? Sangat memilukan. Peristiwa sejarah petang itu dengan saat membekas, sangat membekas lah. Apalagi kita lihat di sana itu di dalamnya bukan turunan, dan kami perjuangan Sentana Kesultanan Cirebon ini adalah punya dasar, yaitu apa? Ada beberapa temuan-temuan yang menurut kami ini harus ditindaklanjuti. Bukan bicara masalah tahta, bukan bicara masalah harta. Kita pahaminlah satu dulu, kita sepakati bahwa asetnya Kanjeng Sinuhun dan Pangeran Cakrabuana ini tidak bisa dibagi waris. Karena apa? Disebutnya tanah pusaka gitu loh, ya. Tanah ada, tanah pusaka, di mana Kanjeng Sinuhun dulu nggak bagi waris, Pangeran Cakrabuana nggak bagi waris. Ya harus kita pahamin. Jadi kita para Sentana Kesultanan Cirebon nggak mungkin ngejar-ngejar harta atau bagi-bagi. Kalau dibagi-bagi, berapa banyak anak cucu Kanjeng Sunan, ya kan? Dan kita tidak pernah juga dapat informasi kapan bagi warisnya. Ya, kalaupun ada yang sudah membagi waris, itu pasti bermasalah, kan gitu. Dan itu pasti salah gitu. Kenapa? Ya nggak, cagar budaya nggak mungkin bagi waris dong, gitu ya. Dan dia menjadi dasar perjuangan kami para Sentana Kesultanan Cirebon untuk meluruskan sejarah, lalu ingin mengembalikan Keraton Kasepuhan kepada yang haknya, yaitu pada Suriah gitu. Ya kalau mereka yang rebutan sultan, ya mereka yang bukan bagian dari kita. Ya sekarang yang konflik di dalam Raharjo sama Lukman, ya kan. Lukman dari kolonial, ya kan. Raharjo babonnya dari Ki Muda. Ya, ini sebenarnya cerita masa lalu yang masih nempel sekarang sebenarnya, ya. Panjang. Ya ini endingnya, jadi semua jadi mata ngelihat semua. Kita Zuriyah kaget gitu kan, melihat bahwa oh yang diributkan apa sih? Tanah, harta, kan gitu. Ya kita nggak ada ribut masalah tahta harta gitu. Dari 1 tahun perjuangan kita nggak ada ke arah ke sana, seperti itu. Pangeran, ini dari cerita sejarah petang ini sampai ke masa Pangeran Heru ini, bagaimana untuk menjadikan warisan agar tetap bisa dikelola dan terjaga nih warisan Kanjeng Sinuhun? Apakah sudah ditempuh jalur hukum? Karena kan untuk legalnya mengelola itu kan tidak bisa dalam kondisi seperti ini, gitu, dalam kondisi sengketa gitu mungkin. Betul. Iya. Ini makanya yang saya minta, peran pemerintah di sini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Jadi kalau kita menarik benang merah bahwa ini saya nggak bicara masalah tahta, ya gitu ya. Masalah sultannya silakan aja ambil. Kalau mereka Lukman klaim sultan, mangga. Raharjo klaim sultan, mangga. Tapi jangan di Keraton Kasepuhan. Cari kebun kosong, bikin bangunan, ngaku sultan itu silakan. Tapi fisiknya jangan di Keraton Kasepuhan. Karena Keraton Kasepuhan adalah milik Zuriyah. Sekarang Keraton Kasepuhan fisiknya adalah punya siapa, kan gitu? Punya Pangeran Cakrabuana dan Kanjeng Sinuhun Gunung Jati. Berarti yang berhak terhadap Keraton Kasepuhan itu fisiknya siapa, kan gitu ya? Zuriyahnya, turunannya dong. Kalau dia bukan Zuriyah, bukan turunan, ya nggak ada hak di sana. Apalagi mereka ini mengelola aset leluhur kita, ya, lalu mengeksploitasi tanah-tanah leluhur kita ini dengan seenaknya lah gitu. Bahkan kami menemukan ada PT Keraton Kasepuhan Cirebon di sana. Apa sih maksudnya gitu kan? Kami temukan lagi luas tanah yang di Indramayu 208.000 hektar ini, itu datanya itu milik Keraton Kasepuhan. Loh, ini jangan-jangan ada sebuah hubungannya nih, kan gitu. Ini kecurigaan kami. Makanya kalau bicara bahwa Lukman bener nggak kalau kita runtui gitu ya, minta dibicara hukum, ya kita bicara dulu, runtui dulu nih. Lukman dia sudah putus dari keturunan Kanjeng Sunan karena dari pihak Raharjo kan menggugat waktu itu tahun 58, dan sudah diputuskan juga bahwa pernah terjadi gugat menggugat. Mereka kalau
Kalau kita tidak belum kita lakukan gugat menggugat karena kita masih melihat dulu nih. Ya. Jadi Raharjo pernah menggugat pihaknya Lukman lah, orang tuanya lagi dulu ya, tahun 58 kalau nggak salah deh. Dan kemarin minta ditinjau ulang kembali, hari sudah diputuskan lah. Bahwa intinya gini, bahwa Lukman punya orang tua Arif Maulana Alexander. Alexander ini Sultan Sepuh 12. Ya, jadi Lukman yang mengaku 15, Arif 14, Maulana 13, Alexander 12. Alexander ini sudah diputuskan di pengadilan bahwa bukan anaknya dari 11. Jadi putusan itu sudah putus, berarti jelas grupnya Lukman bukan turunan Kanjeng Sunan. Karena 11 saya nyangkut. Ya, itu udah putus tuh, udah selesai. Jadi kalau kita gugat lagi Lukman buat apaan kan gitu. Karena sudah putus bukan turunan Kanjeng Sunan. Publik sudah mengetahui itu. Nah, betul. Nah, cuma dari 11 gitu kan. 11 apakah nyambung ke Kanjeng Sunan gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada babon keratonnya pihak Raharjo Jali yang bermuara kepada Ki Muda, ini Ki Muda yang jelas bukan anaknya dari 5, ataupun bukan adiknya dari 5, atau bukan anaknya 4 gitu loh. Atau lagi bukan lagi adiknya 4, adik kandung. Kadang kan ada versinya bahwa Ki Muda adalah adiknya 4, ya kan? Padahal adik iparnya gitu kan. Kalau versi Sung adik iparnya. Ada juga yang mengaku bahwa ini adalah adiknya 5 gitu kan. Kan gitu. Pada dasarnya ini bukan adik kandung gitu. Kalau misalnya mengaku-ngaku adik kan gitu. Ya kalau logikanya kenapa? Kok adik kandung ngebunuh kakaknya karena gila gitu. Mana mungkin gila dibunuh seorang saudara kandung. Logis ini udah bermasalah di sini. Ya kalaupun mau fight segala macam dengan Raharjo ya silakan, ayo aja. Kan gitu kita. Jadi dengan kubunya Lukman sudah gugur. Kemudian bukan turunan Kanjeng Sunan. Tinggal kita nanti berbicara masalah Raharjo. Seluruh filolog sejarah ya sudah dalam literatur sejarah, kita webinar sejarah, bahwa almarhum Kang Mas Opan Safari sudah menyatakan bahwa turunan Kanjeng Sunan cuma sampai 5, 6 ke bawah bukan turunan. Jadi sudah jelas bahwa tanpa bicara masalah hukum pun sudah terang benderang sebenarnya. 2 itu bukan turunan dari Kanjeng Sunan. Yang satu grupnya Lukman dari putusannya sengketa antara Lukman dengan Raharjo sudah diputuskan, dia ke 11 saja nyangkut apalagi Kanjeng Sunan. Tingkatannya masih banyak. Raharjo sudah selesai. Ya, pada webinar sejarah, seluruh sejarah filolog sejarah dulu yang menyatakan bahwa turunan Kanjeng Sunan cuma sampai 5. Nah, Pangeran, ini saya ingin bertanya mengenai silsilah Pangeran dari bagian dari Juriyah. Dari Juriyah. Kemudian tadi ada Pangeran beri keterangan mengenai keturunan Kanjeng Sinun sampai yang kelima. Kita ingin mengetahui jelasnya bagaimana nih kan untuk mengelola warisan keraton, warisan budaya milik warga, bukan Cirebon aja gitu. Itu kita kan perlu ada keturunan. Kan? Apakah memang nanti semua keturunan itu diajak bersama dalam suatu kelembagaan atau bagaimana gitu? Iya, baik. Ya kalau saya sendiri silsilah dari ayah itu, jadi saya jadi gelar pangeran saya dapatnya dari jalur ayah karena dari garis pancar ya ke Cakrabuana. Lalu raden saya dari ibu ya, dari Kanjeng Sinun. Jadi kalau dari bapak itu saya bin Pangeran Yunus Sanusi ya, bin Wahid Darjo, Pangeran Wahid Darjo, bin Pangeran Asmawinata, bin Pangeran Jahari ya. Lalu bin Pangeran Singa Laksana ya. Lalu bin Cakrabuana yang dari Sunda Kelapa. Lalu bin Prabu Purbawisesa atau Langlang Buana yang di Kuningan. Lalu bin lagi itu Pangeran Niskala Dewa. Lalu bin Pangeran Carbon, bin Pangeran Cakrabuana, bin Prabu Siliwangi. Itu kalau dari bapak, dari ayah. Nah, kalau dari ibu itu saya beribu itu Ratu Tuti Rutiana ya. Lalu di atasnya binti kakek saya Raden Erosohara, Raden Eha, lalu Raden Martakusuma, Pangeran Martakusuma ya, terus bin Pangeran Maskadi, bin Pangeran Muhammad Mutijah, bin Pangeran Arya Natarja, bin Tajul Arifin Muhammad Jini Sultan Sepuh 3 jalur kesepuhan, bin Sultan Jamaluddin
Sultan Sepuh II bin Sultan Sepuh Samsudin, lalu bin Panembahan Girilaya yang ada di Mogiri, ya. Lalu ke atas ke Kanjeng Sinun Gunung Jati. Nah, Pangeran Aryana Terja inilah adalah uaknya atau kakak dari Sultan Sepuh IV Amir Sena. Nah, Amir Sena ini punya anak putra Matangaji. Jadi inilah uaknya dari Pangeran Aryana Terja, uaknya dari Matangaji sebenarnya, seperti itu. Ya. Nah, pastinya bagaimana sih untuk bicara masalah mengelola aset semua ini? Pasti semua ini saya mengajak bersama-sama. Ya. Karena yang menjadi kerusakan, yang banyak juga penyalahgunaan, yang kami duga ada penyalahgunaan ini perlu dirapihkan bersama. Jadi nggak bisa saya sendiri juga. Saya perlu saudara saya semua yang memang ahli audit, yang ahli konsultan manajemen, ya, lalu yang ahli hukum, lalu ahli ekonomi, ahli politik. Saya perlu mereka semua. Ini saya mengajak semuanya untuk bersama-sama, ayo gitu loh. Bahkan dalam merapikan tatanan ini pun saya mengajak para pini sepuh yang memang paham mengenai tatanan, ya. Lalu saya juga mengajak kepada saudara saya yang notabene mereka kiai-kiai juga, yang ada di pondok pesantren Benda, Babakan Ciwaringin gitu, ya, yang di Kempek. Ini saya mengajak juga kepada semuanya untuk ayo mengembalikan keraton kesepuhan, notabene Kesultanan Cirebon, yang merupakan kesultanan yang berdasarkan semuanya syariat Islam. Syariat Islam itu syariat Islam yang benar yang dibawa oleh Kanjeng Sinun yang bermuara kepada baginda Rasulullah. Jadi ini yang saya perlu mengajak dan merangkul semua. Jadi bukan berarti bahwa hanya kelompok kami lah, ya, kelompok saya dengan orang terdekat saya, tidak. Jadi bicara Santana Kesultanan Cirebon, pokoknya yang darahnya Kanjeng Sinun, yang darahnya Pangeran Cakrabuana, disebut namanya Santana Kesultanan Cirebon. Baik yang sudah terdaftar di wadah kita maupun yang belum, disebutnya SKC gitu. Jadi ini kita untuk memperbaiki dan merapikan Keraton Kasepuhan ini, saya justru mengajak semuanya. Bukan berbicara kita sedang berpolitik seperti perpolitikan negara gitu, ya. Siapa yang ya kubu dia cuma dia aja gitu kan, yang dapat kursi gitu. Saya enggak. Baik yang mereka tergabung di kita maupun yang tidak, ketika mereka merasa bahwa ini menjadi satu bagian perjuangan, maka ini saya rangkul, saya ajak, saya perlu mereka kok. Nanti kita susunannya ada keramaan, keresian, dan keratuan. Keramaan ini para pini sepuh siapa? Para pini sepuh yang kami anggap sesepuh kan gitu. Lalu Dewan Keresian. Keresian inilah para ulama-ulama sesepuh kita yang notabene mereka dari sisi keilmuannya sangat luar biasa. Pastinya berpegang teguh pada syariat Islam kalau ulama, karena daun saya bergerak, daunnya daun ulama, bukan saya pribadi ini saya bergerak ini. Jadi saya kepengen para pini sepuh ini masuk dalam sebuah tatanan. Ya contoh keluarga besar kita tuh luas. Ya kalau yang sekarang ini kayak Habib Lutfi, terus Kiai Said Agil Sirot, itu masih bagian dari Cirebon. Nah, yang selama ini mereka tidak masuk dalam tatanan, kami berharap kami ingin masukkan mereka dalam sebuah tatanan Kesultanan Cirebon. Sehingga wejangannya, masukan-masukannya ini bisa didengar dan sangat sangat diperlukan dari untuk merapikan keraton ini gitu loh. Jadi kami ingin rangkul semua, jadi bukan hanya kubu saya saja ataupun yang memang ada di wadah kita, enggak. Ayo yang ahli konsultan manajemen, yang ahli akunting, yang ahli hukum, yang ahli politik, ahli ekonomi, ayo sama-sama. Kita ini adalah keluarga besar Kesultanan Cirebon yang notabene adalah negara besar. Jadi kita ini saat ini bisa dibilang lagi ngerebut negara, ya gitu ya. Bukan cuma hanya fisik keraton yang kecil, tapi ini kita sedang merebut negara kok. Kesultanan Cirebon gaungnya bukan cuma nasional tapi internasional. Curiah Kanjeng Sinun bukan cuma ada di nasional tapi internasional. Jadi sekali lagi perjuangan kita bukan masalah tahta, terlalu kecil kalau cuma buat tahta doang. Ya, Pangeran, jelas kita mendapat kejelasan dari Pangeran bukan masalah tahta, tapi untuk menjaga kelanjutan pengelolaan budaya. Betul. Gitu. Iya. Kami pun sebagai warga Muslim senang berziarah, kemudian mengunjungi keraton, napak tilas gitu kan, buat kami sekaligus mencari wawasan keilmuan sejarah gitu kan, melihat
pusaka-pusaka dari Masya Allah. pasukan Karaton Kasepuan Cirebon dan Kanoman kan Iya, gitu. iya. Kita juga mengharapkan gitu kan agar tempat wisata religi, wisata budaya ini tertata dengan baik gitu. Amin, amin, Supaya kita amin. nyaman datang Betul, ke sana betul. dan betah sering bisa mengajak yang lain mempromosikan gitu kan, apalagi sekarang udah banyak konten-konten kita bisa bawa, kita bantu Iya, sebarluaskan iya. Amin, ya Allah. sehingga banyak orang yang tahu gitu Amin, kan ya Allah, amin. tentang budaya warisan leluhurnya gitu. Nah, kemudian yang kita ingin tanyakan lagi, tadi Pangeran sebelum mulai wawancara ini kan menunjukkan tongkatnya ini sebagai bentuk kita dukungan ya. Iya, iya, Kira-kira sama. apa sudah berapa banyak dukungan yang mengharapkan gitu kan buat mensupport nih Iya, iya, Pangeran dari para tokoh-tokoh dan para ulama Amin, gitu. insyaallah. Tinggal disampaikan. Iya. Jadi alhamdulillah bahwa dukungan perjuangan kita, jadi dukungannya bukan dukungan seperti saya lagi nyalek nih ya. Nyalek jadi sultan, bukan. Sekali lagi bukan. Jadi saya silaturahmi ke para sepuh, para kiai, para zuriah-zuriah semua, saya keliling semuanya, menyentuh semuanya adalah bukan dalam rangka seperti nyalek, tetapi bagaimana saya membangkitkan kesadaran semuanya bahwa ini menjadi sebuah perjuangan dan tanggung jawab kita sebagai seorang zuriah untuk merapikan rumah orang tua. Ya, bagaimana Kanjeng Sinun ini begitu hebat gitu nama beliau ya, yang makbarohnya sampai saat ini sangat ramai 24 jam itu nggak sepi ya, gitu loh, nggak sepi itu. Doa ibunya juga kan Manjul Sebono Wah, itu ya. makanya kan. Manjul Sebono. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh internasional yang memang mengenal tanah Jawa, pastinya kalau tawasulan, yang suka tawasulan itu nggak lepas tuh. Syarif Hidayatullah ya kan, Syekh Abdullah Iman Panggal Cakrabuana itu nggak lepas tuh, ya kan. Nah betul. Bahkan kalau ke Cirebon itu kalau nggak ziarah itu kayak nggak bawa oleh-oleh katanya, ya kan itu kan. Wah kalau nggak ziarah ke Eyang nih, kita pulang kayaknya masuk Cirebon hambar kan gitu ya. Nah saat ini rumahnya sedang berantakan, rumahnya beliau, istananya beliau sedang bermasalah kan gitu. Nah saya keliling itu memanggil semuanya, menyentuh semuanya, ayo dong bantuin saya sama-sama Sentana ini untuk ngerapihin sama-sama nih gitu. Kalau orang bilang nyapu bareng yuk gitu ya, gotong royong lah gitu, ngerapihin yuk sama-sama yuk gitu. Tujuan saya seperti itu. Lalu saya datang ke para ulama, para pini sepuh, hanya memberikan informasi yang sebenar-benarnya yang terjadi di dalam sana. Lalu yang kedua, minta doa restunya, lalu minta support dan dukungannya, bagaimana langkah kami yang baik untuk kami bisa mengambil alih rumah orang tua kami dan juga bisa merapikan dengan baik. Itu ya yang kami minta kepada para sepuh dan juga para ulama-ulama yang kita hadiri, khususnya adalah mereka masih juriah kan gitu. Nah, dan juga saya juga beberapa